Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai hari ini Pak Luhut Panjaitan yang mengaku punya big data itu belum mau membuka datanya. Itu banyak sebenarnya yang mempersoalkan itu dan menurut juru bicaranya mereka tidak mau buka data itu. Dan yang menarik ini ada seorang profesor dari Universitas Airlangga ini nggak main-main karena namanya Profesor Sugianto Sulistiono dan beliau ini ahli fisika komputasi gitu ya. Dan beliau ini saya baca di status media sosialnya menantang Pak Luhut untuk buka data, dan berdebat gitu ya. Nah, ini menarik, saya akan hubungi Profesor Sugianto Sulistiono, tapi beliau ini lebih senangnya dipanggil Pak Sugianto saja. Oke, saya akan jawab kontak beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Ya, Prof. Sugiono. Nanti saja Prof. Sugianto. Nanti selanjutnya akan saya panggil Pak saja ya. Okay. Ya, panggil Pak saja karena memang sebenarnya memang itu yang benar. Oh, yang benar Paknya ya. Kalau Prof itu hanya melekat itu panggilan dari teman-teman saja. Ya. Oke. Nah, tapi kan saya baca kalau selain Anda sebenarnya meskipun mengajar di UNER, Anda ini kan lulusan ITS, S1-nya ya, S2-nya Anda dari ITB dan doktornya juga dari ITB dan semua itu komputasi fisika gitu atau fisika komputasi. Jadi sebenarnya ini ilmu apa sih? Ini jujur aja kan banyak orang nggak paham soal beginian. Siap. Jadi fisika komputasi itu sebenarnya adalah proses mensimulasikan bagaimana alam semesta ini berdinamika, kemudian kami memodelkan. Jadi setelah kita punya data, setelah kita punya informasi dari sensor macam-macam, maka kemudian dari sensor itu kita lakukan meaningful informasi yang penting. Nah, kemudian dari situ kita akan olah, apakah diolah secara sederhana, apakah diolah secara statistik, kemudian yang paling rumit adalah diolah secara mesin cerdas. Nah, tapi semuanya ini tujuannya adalah menyimpulkan dari banyak data atau istilahnya big data ini supaya kita bisa meramu, supaya kita bisa mendapatkan sebuah informasi yang benar-benar saripatinya, benar-benar ini adalah hasil dari rentetan data, data yang berserakan, data yang bisa ke sana kemari, data yang bisa jadi sangat penuh dengan informasi yang kita butuhkan, ada yang cukup jauh dari informasi yang kita butuhkan. Jadi itu yang kami pelajari selama ini di kampus. Ya, jadi artinya kalau soal big data, percakapan di media sosial dan sebagainya itu biasa ya, Anda bergelut data semacam itu ya? Ya. Jadi big data itu ya istilahnya mainan kami sehari-hari. Jadi banyak skripsi mahasiswa dan sebagainya itu kita akan mengolah dari big data. Siap. Ya. Oke, jadi itu level skripsi mahasiswa saja, itu biasa, apalagi Anda doktornya ya, dan profesornya. Oke, karena itu menurut saya jadi menarik ketika Anda kemudian menantang Pak Luhut untuk bicara, untuk adu soal data ini. Nah, sejauh ini, apakah Anda sendiri juga melakukan hal yang sama? Atau setelah tertrigger oleh pernyataan Pak Luhut, kemudian melakukan semacam pengolahan data soal big data ini? Siap, jadi permasalahannya begini. Jadi kita mundur dulu ya. Jadi saya sebenarnya dari lama itu tidak ingin turut campur di banyak hal. Gitu. Saya ingin aktif di kampus dan sebagainya begitu. Tapi ketika melihat ini dan ini adalah area dinamika yang selama ini saya eksplorasi, maka saya merasa saya harus bersuara. Begitu. Nah, kemudian dari situ saya berpikir sebenarnya ada sesuatu yang selama ini hilang, yaitu kedaulatan informasi data publik. Gitu. Jadi masyarakat ini tidak punya kedaulatan informasi. Masyarakat ini selalu dicekoi pada seakan-akan sesuatu yang benar, sesuatu yang ilmiah, seakan-akan sebuah propaganda bahwa ini adalah sudah benar, ini sudah diolah oleh orang-orang canggih, diolah oleh software-software yang begitu dahsyat dengan kata-kata big data begitu. Jadi masyarakat seperti terbuai gitu. Masyarakat seperti terhipnotis, oh iya sudah selesai, sudah benar.
Padahal sebenarnya kalau misalnya memang kita di bagian orang yang melakukan eksplorasi itu, big data itu tidak begitu. Big data itu katakan aja misalnya 100 juta data, itu tidak serta-merta kemudian 100 juta itu orang itu akan apa istilahnya datanya semuanya sama mendukung dan sebagainya atau menolak dan sebagainya. Tidak begitu. Ini adalah sebuah informasi yang berantakan, informasi yang vektornya masih ke sana kemari. Begitu. Jadi vektornya tidak satu vektor. Nggak bisa kita mengatakan tiba-tiba big data itu 100 juta atau sekian juta manusia itu vektornya sama, berpendapat begitu tidak. Ini vektornya bisa bisa 360 derajat dimanapun. Artinya saya sedang mempertanyakan ini bagaimana cara mengambilnya, pakai apa? Gitu. Apakah menggunakan fix sistem pemrograman yang fix sistem atau menggunakan statistik? Jadi ketika sudah mulai errornya sekitar 15-20% kita menggunakan statistik. Ketika errornya sudah sangat luar biasa maka kita menggunakan sistem cerdas. Apa yang dipakai parameter untuk mengambil kesimpulan itu apa? Ayo kita diskusi bareng-bareng. Rakyat ini jangan di istilahnya hanya dibodohi saja. Rakyat ini hanya disuguhi pada sesuatu yang seakan-akan ini adalah sesuatu yang benar melalui sebuah mekanisme yang rapi. Ayolah kita diskusi. Kalau perlu undang akademik, undang kami ini di akademik untuk kami melihat, kami mengkritisi benar nggak itu. Yang jadi masalah besar di negeri ini adalah kedaulatan data informasi masyarakat. Itu yang sekarang masyarakat nggak ada. Makanya akhirnya saya berpikir kalau begitu langsung aja sekalian kita buat transparansi semuanya. Jadi kalau perlu nanti ke depan itu kita harus membuat mekanisme semuanya transparan dari pemilihan misalkan KPU sejak awal itu harus dilihat oleh masyarakat transparansinya. Jadi masyarakat tidak boleh hanya disuguhi laporan saja. Masyarakat harus ikut proses. Proses itu datanya masyarakat harus ikut dengan menggunakan tool sederhana yang mereka punya. Dan itu akhirnya saya berpikir ya ini harus dilakukan. Gitu. Jadi untuk bercerita big data, masyarakat harus dilibatkan untuk nanti ujungnya adalah misalkan akan ada pemilihan umum dan sebagainya, masyarakat juga harus dilibatkan sejak awal secara digital. Jadi ini kita harus mempunyai kedaulatan data digital masyarakat. Begitu, Bang Gersu. Oke, jadi sebenarnya ketika kemudian Anda mendengar soal big data-nya Pak Luhut yang mengklaim ada 120 juta percakapan dan itu mendukung soal penundaan pemilu itu, apa yang mengganggu Anda baik dari sisi tentu saja sebagai dari sisi logika keilmuan Anda? Ya, gini, kita mau menggunakan aplikasi yang paling canggih ya, anggap aja aplikasi artificial intelligence, aplikasi machine learning dan sebagainya. Ini sebenarnya hanyalah aplikasi yang sunatullahnya tinggi atau adalah aplikasi yang dia itu patuh kepada aturan yang ada. Maksudnya gini, bahwa aplikasi ini tidak akan melebihi manusia dari sisi kecepatan is okay. Tapi dari sisi pengambilan keputusan, maka sebenarnya manusia ini sudah dibekali oleh Allah untuk melakukan analisis. Jadi aplikasi ini adalah membantu. Maksud saya bahwa feeling saya mengatakan kok ini nggak benar. Gitu. Feeling saya mengatakan bahwa secara manusia saya nggak mungkin dikalahkan oleh robot-robot itu gitu. Saya nggak mungkin dikalahkan oleh aplikasi-aplikasi itu. Feeling saya mengatakan bahwa nggak mungkin 110 orang itu vektornya sama, nggak mungkin. Maka dari itu saya mempertanyakan beliau, ayo tunjukkan, ayo kita sama-sama melakukan analisa bareng. Saya tantang mana data beliau, kita olah bareng-bareng. Gitu. Saya ingin lihat vektornya seperti apa. Apakah memang benar 110 juta atau sekian puluh juta orang itu benar-benar di vektor yang sama atau sebenarnya enggak? Apa? Ini yang bagi kami sesuatu yang harus dibuka di publik. Jadi publik jangan hanya diberi ujungnya saja sementara dinamika yang di belakangnya ini publik tidak tahu gitu. Jadi sebenarnya feeling manusia ini sebenarnya sudah bisa melebihi software-software yang ada itu meskipun manusia pada posisi perekaman data yang banyak tidak bisa, tapi feeling dari diskusi, dari sosial media, dari mana-mana itu kita sudah bisa meraba, begitu. Nah, tinggal ayo kita mau bermain angka, gitu. Begitu, Bang Yesus. Oke,
Ini kan banyak teman-teman yang main di situ itu, yang memining atau menambang data itu, big data itu juga sejak awal meragukan itu, karena tadi dia ada faktor, misalnya kita Drone Emprit nyebut nggak mungkin bisa ada 110 juta data itu bisa di mining semua, terutama kan kalau melihat data-data pengguna kita ya, Facebook berapa, kemudian Twitter berapa, Instagram berapa dan sebagainya itu. Dan kalau toh katakanlah itu pertama, karena ada ketika kesulitan, mungkin yang paling mudah di capture itu adalah dari Twitter, sementara Facebook dan sebagainya itu akan jauh lebih sulit. Kemudian kalau toh betul, misalnya katakanlah itu bisa di mining, bisa ditambang 110 juta itu, apa iya itu, saya kira ini logika manusia seperti yang Pak Sugianto tadi sebutkan, semua ngomongin soal penundaan pemilu dan khawatir dengan pemerintah nggak punya duit gitu. Itu gimana kita mengkritisinya? Ya, ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi ya sejak awal bahwa sebenarnya manusia ini punya feeling dan itu feeling itu yang disimulasikan oleh mesin, oleh software gitu. Jadi bukan berarti software itu tiba-tiba melakukan meramu melebihi manusia, tidak. Dia itu melakukan aplikasi yang bisnis prosesnya itu adalah manusia itu sendiri. Melakukan analisa bisnis prosesnya adalah manusia. Begini, eh, yang perlu dianalisa lebih dalam itu adalah parameternya. Jadi meaningful. Jadi variabel apa saja sih yang dijadikan pijakan untuk mengambil keputusan itu. Jadi misalkan kita pakai Twitter, kita pakai Facebook, mau kita pakai Instagram dan sebagainya. Kalau misalkan mau mengambil 110 juta atau 200, anggap aja 200 juta penduduk Indonesia itu bisa diambil datanya, itu faktornya atau parameter yang dijadikan meaningful itu ada semua atau enggak gitu. Jadi misalkan kita mau mengecek bahwa oke, definisi bahwa dia itu setuju adalah dia like. Definisi dia setuju itu adalah di like di mention apa, di kata apa. Definisi dia setuju itu adalah ketika gambar tertentu. Jadi, nah, variabel-variabel ini harus ditata. Meaningfulnya apa? Ayo kita diskusi di situ. Meaningfulnya apa? Kemudian yang masuk di dalam meaningful itu berapa jumlah datanya dari 110 juta tadi, katakan ya begitu. Gitu. Bisa jadi cuma hanya 10.000, bisa jadi hanya cuma apakah ini konsepnya nanti sama dengan quick count yang diambil pulau-pulau begitu kemudian menyimpulkan semuanya, atau benar-benar ini big data. Kalau big data itu bukan quick count, big data itu semuanya dimainkan gitu, semua data dimainkan, bukan dicuplik-cuplik gitu terus kemudian di di ekstrapolasi data gitu. Jadi data sedikit kemudian dipakai untuk memprediksi semua yang gede. Nah itu kan konsepnya quick count statistik begitu. Nah, kalau mau benar-benar ini bicara big data, iya ayo big data dari mana? Oke, datanya apa? Data ini diambil dari mana? Dan kemudian meaningful parameter yang dipakai itu apa? Begitu. Itu aja Oh, harus dibuka kepada masyarakat gitu. Jadi masyarakat jangan dianggap tidak ngerti semua begitu. oke, kan ini pasti yang Anda tantang itu bukan Pak Luhutnya, adalah tim IT-nya Ya, Pak Luhut yang memberikan setuju. masukan Pak Luhut. Tapi sejauh ini kan mereka tidak mau membuka, gitu ya, seperti katakan oleh juru bicara Pak Luhut. Nah, mari kalau gini, sambil menunggu, nah, gitu ya, menunggu sikap mereka untuk melayani tantangan Anda, walaupun saya agak meragukan itu akan terjadi. Dari bagaimana opini Anda tentang data itu, atau jangan-jangan Pak Sugianto sendiri juga sudah melakukan mining big data ini dan soal penundaan pemilu ini. Ya, kalau misalkan mining sampai 100 juta, saya belum menyiapkan servernya, tapi itu bisa dilakukan. Cuma memang sekarang ini saya masih hal-hal kecil saja, jadi dari WA, dari Facebook, dari Twitter yang ya Twitter pun itu saya tidak terlalu aktif ya. Jadi saya memang mengambil data dari Facebook, saya mengambil data dari WA, begitu dari semua area ya, dari sudut pandang yang pro dan kontra itu enggak akan begitu. Jadi artinya enggak akan solid untuk melakukan penundaan sebagaimana yang dihembuskan gitu. Jadi eh, saya belum mempunyai angka ya karena memang saya belum melakukan analisa sangat jauh. Saya pingin sebenarnya di tantangan saya itu, ayo kalau misalkan memang tidak berani debat terbuka di publik gitu, ayo ke kampus kita diskusi.
Kalau mau tertutup sebenarnya tidak layak tertutup. Ini kebijakan untuk masyarakat kok. Kebijakan untuk publik yang akan bersinggungan dengan kepentingan publik. Begitu. Ya, harusnya publik tahu. Ayo debat bareng gitu. Kalau perlu dipakai Zoom kemudian kita diskusi bareng gitu. Ya. Saya dipertemukan dengan tim IT beliau begitu. Saya akan mencoba mengkritisi apa yang beliau eksplorasi begitu. Begitu. Oke, ya, tapi gini, satu common sense Anda dengan menggunakan kalau mereka menggunakan mengklaim artificial intelligence, tapi Anda mungkin ini apalah original intelligence ya, yang given dari Allah Subhanahu Wa Taala yang Anda tadi bisa menyebutkan itu bisa juga sudah punya semacam katakanlah bukan dugaan ya, kalkulasi sendiri dan juga kemudian dengan background Anda sebagai seorang ilmuwan di bidang komputasi fisika ini. Apakah Anda juga meragukan data yang disampaikan oleh timnya Pak Luhut ini? Saya nyebutnya tim Luhut deh. Ya. Sangat saya ragukan. Saya begini ya. Jadi artificial intelligence itu adalah mekanisme besar dari sistem cerdas. Jadi ada artificial neural network, kemudian ada fuzzy logic, kemudian ada artificial intelligence itu sendiri ya. Ini bahasa sangat teknis. Jadi artificial intelligence itu adalah simulasi bagaimana how to think, bagaimana manusia berpikir. Jadi bagaimana sebuah mesin itu seakan-akan bisa punya kehendak sendiri, itu dia diinjek simulasi tentang bagaimana berpikir. Jadi bagaimana logika berpikir. Nah, logika berpikir itu harus ada meaningful problem. Jadi node-node-nya itu adalah meaningful problem tadi. Ayo dibuka meaningful problemnya apa? Apa materi awal, materi utama yang dipakai untuk mengambil keputusan. Munculkan. Berapa jumlahnya? 20, 10, 5. Gitu. Ayo dimunculkan publik. Sebenarnya parameter apa yang dipakai untuk menyatakan bahwa mereka setuju. Jadi kalau misalnya kita mau debat tentang artificial intelligence, kita harus mendebatkan inputannya sebagai parameter dasar untuk pengambilan keputusan itu apa. Begitu, Pak. Jadi kalau misalnya itu saja secara feeling saja sebenarnya robot itu hanya membantu ketika jumlahnya banyak dan melelahkan. Jadi robot itu sunatulnya tinggi, robot itu kepatuhannya tinggi, gitu, cepat gitu. Sementara apakah robot itu mampu mengalahkan manusia? Dari sisi kecerdasan tidak akan mengalahkan manusia. Berapa sih jumlah neuron kalau misalnya kita menggunakan jaringan saraf itu? Berapa jumlah neuron yang mampu dibuat oleh robot? Itu nggak akan mungkin melebihi neuron yang ada di otak kita yang 10 pangkat 23. Gitu. Jadi manusia tetap superior. Begitu. Oke, sambil kita tunggu ya tantangan Anda ini dilayani oleh timnya Pak Luhut ya gitu. Meskipun sekali lagi saya meragukan soal itu. Nah, jadi subjektivitas Anda sebagai seorang ilmuwan, ini saya kira beda ya, sebagai seorang ilmuwan sama orang awam itu sama dengan banyak pengamat yang menyatakan ini ada kemungkinan ada semacam manipulasi data ya berkaitan atau ada kalau terlalu kasar mungkin manipulasi ada klaim-klaim data yang tidak berdasar lah tentang big data yang disampaikan oleh Pak Luhut itu ya. Ya. Jadi kalau kita mengikuti definisi ilmiah ya, definisi ilmiah itu kan syarat batasnya jelas, kemudian prosedurnya jelas, kemudian outputnya jelas. Nah, kalau 3 ini tidak dipenuhi maka ini bisa disu. Maka sebenarnya ini bukan ilmiah gitu. Jadi ini adalah propaganda. Gitu. Kalau misalnya memang ini benar-benar adu ilmiah, ayo inputannya apa? Syarat batas yang mau dimainkan apa saja? Mekanismenya, prosedurnya seperti apa, sehingga outputnya seperti apa. Siapapun seluruh dunia ini, jadi ilmiah itu terreplika. Siapapun seluruh dunia ini akan melakukan hal yang sama, pasti hasilnya sama. Kalau misalkan dari data Anda, tiba-tiba saya memproses secara ilmiah dengan aturan tadi, syarat batas, kemudian mekanisme dan sebagainya, saya lakukan hal yang sama, ternyata hasil saya berbeda, saya bisa sue itu nggak benar. Oh, oke. Jadi ini gitu. Sebenarnya bisa juga masuk kategori hoax dan kemudian menimbulkan keonaran ya. Ini bukan hanya keonaran di dunia. Ya. Media sosial. Jadi kalau misalkan memang berbicara ilmiah, itu aturan mainnya. Itu ada regulasinya, ada mekanismenya supaya siapapun orang di dunia ini maupun orang ngerti maupun orang tidak ngerti, asalkan semua mekanismenya diikuti, maka dia harus dapat hasil yang sama.
Oke, oke. Sekarang kita tinggalkan sambil menunggu kita ini jadi open tantangan terbuka Anda dilayani. Saya juga membaca soal sikap kritis Anda terhadap KPU, ya. Dan Anda sendiri juga berbicara juga sebenarnya dalam tanda petik juga menantang KPU dan ini sebenarnya bukan pertama kali karena pada Pilpres 2019 lalu Anda juga melakukan hal yang sama ya waktu itu ya. Pasti sebagian viewer yang Subnopoint masih ingat ini Pak. Nah kalau sekarang ini apa yang Anda Anda ingin sampaikan kepada KPU karena ini mumpung belum dilakukan dan kita dan mudah-mudahan saja tetap dilaksanakan pemilu pada tahun 2024. Ya, dari saya membaca tulisannya Pak Luhut ini, akhirnya saya berpikir sudah kalau begitu sekalian saya coba konsepkan secara utuh untuk semuanya, gitu. Termasuk salah satu note yang saya kritisi adalah di KPU. Dari dulu KPU itu kalau misalkan semua lembaga nasional itu dipaksa untuk melakukan standarisasi, ISO berapapun dan sebagainya itu standarisasi. Saya menantang KPU. KPU itu distandarisasi oleh siapa? Lembaga apa? Gitu. Nah, seakan-akan begini, seakan-akan nasib kami, nasib rakyat, saya dan masyarakat Indonesia ini, itu seakan-akan diserahkan begitu saja kepada KPU gitu. Jadi dan ini nggak benar gitu. Masyarakat ini harus mampu, harus bisa melakukan pengecekan, bukan ya wis pasrah saja, tidak bisa seperti itu. Jadi sejak dari awal sekarang ini saya harus ngomong ini supaya KPU itu berbenah bahwa sebenarnya dia harus mengikuti standar-standar yang benar. Dia harus mengikuti regulasi yang benar. Gitu, regulasi dunia mau regulasi nasional nggak ada masalah, tapi yang penting regulasinya itu bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Nah, saya mencoba nge-share kepada masyarakat umum tentang pertanyaan kepada KPU. Pertanyaan ini masih sangat rendah. Pertanyaan ini belum sampai tahapan berikutnya. Jadi pertanyaan ini saya masih mempertanyakan bagaimana KPU itu menjaga validitas datanya. Itu saja harus dijawab. Gitu. Bagaimana dia mengawal dari hacker dari luar, bagaimana dia memperbaiki datanya ketika ada yang salah, siapa yang bertanggung jawab terhadap proses flash disk yang masuk misalkan secara detail. Ini masih pengamanan di tingkat ruang kantornya KPU, belum kita berbicara tentang hal yang virtual, ini masih hal yang fisik gitu. Jadi hal yang fisik itu, jadi saya membuat pertanyaan terbuka kepada KPU, tujuannya adalah, ayo, kalaupun misalkan KPU bisa menjawab, ayo dijawab dan kemudian kalau perlu nanti akan ada tim independen dari masyarakat, dari tim IT sendiri untuk melakukan kecek, melakukan pengecekan. Jadi tim IT independen ini, tim IT dari akademik itu datang tidak kosongan, gitu loh. Kita sama-sama punya standar, kita sama-sama punya aturan, kita sama-sama punya checklist apa yang mau dicek. Dan saya sudah informasi ini loh pertanyaan saya. Itu loh pertanyaan kami. Kami mau ngecek di sini, KPU sudah jawab belum? KPU sudah menyelesaikan semua. Dari 10 halaman yang saya share ke publik itu, KPU sudah menyelesaikan semuanya atau tidak? Begitu. Kalau tidak, masyarakat berhak mempertanyakan gitu. Dan apa yang saya tulis, mohon untuk teman-teman IT yang merasa bahwa teman-teman sistem yang merasa bahwa ada sesuatu yang perlu ditambahkan atau sesuatu yang perlu dikurangi, ayo kita diskusi. Ini untuk masyarakat gitu. Jadi ini tujuannya adalah untuk membuka bahwa sebenarnya data itu transparan. Sekali lagi saya harus mengulangi, kedaulatan data masyarakat itu wajib ada. Ya. Oke, Pak Sugianto, ini kan Anda yang mungkin lebih enak kalau kita membuat catatan-catatan saja dengan kenapa kemudian ada kekhawatiran pada tahun 2024. Apa catatan Anda pada sistem IT-nya KPU pada Pilpres 2019 lalu? Semuanya terkesan pakai feeling. Semuanya jadi tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tidak ada rule of the game yang sahih, dokumen dan sebagainya begitu. Jadi semuanya terkesan bahwa ketika saya menemukan banyak perubahan, ini siapa yang ubah? Atas alasan apa? Bagaimana cara perekrutannya? Ini semua nggak ada regulasi. Perubahan input data masuk yang ke betul, ini data masuk itu. Ya, pernah satu hari ketika Ramadan itu tiba-tiba datanya banyak yang hilang.
saya mempertanyakan ini validitasnya seperti apa, siapa yang mengisi, siapa yang boleh. Jadi jangankan begitu, siapa yang ngeklik dan siapa yang ngetik itu pun harus dipertanggungjawabkan, nggak ngasal gitu. Siapa yang boleh ngeklik, siapa yang boleh ngetik itu saja. Kalau misalnya kita cek itu harus valid. Jika memang itu saja yang sederhana itu nggak valid, itu semuanya nggak dipakai ini. Ini sistem ini bocor gitu. Nah, kami sebagai orang-orang IT ingin mempertanyakan ini gitu. Kedaulatan rakyat terhadap data itu mana? Izinkan kami untuk mencoba ikut dalam transparansi ini. Ini kan untuk kepentingan Indonesia. Ya. Untuk kepentingan bahwa sebenarnya ini benar-benar fair gitu. Ya. Jadi ya karena adanya data bocor tadi itu membuka peluang kemungkinan terjadinya kecurangan gitu ya pada penghitungan suara Pilpres 2019. Ya. Jadi kalau misalkan ketika kita mengkritisi kecurangan itu kita diminta regulasinya, loh sebenarnya pertanyaannya Anda itu membuat sistem yang bisa curang itu regulasinya seperti apa? Harusnya begitu dulu. Begitu. Jadi regulasi Anda dulu untuk mengamankan validitas data itu harus ada dulu, baru kami nanti dikoreksi. Ketika kami mengatakan bahwa ini loh ada masalah ini, tiba-tiba kami ditanya regulasimu apa? Loh, saya pakai mekanisme, cuma Anda membuat kami menjadi tidak transparan. Siapa yang mengubah, siapa yang ganti, atas alasan apa, mana surat pernyataan pergantian dan sebagainya. Begitu. Ya. Itu nggak ada. Ya. Sehingga berhenti. Gitu. Jadi eksplorasi kita berhenti ketika ya sudah ini ganti harus ganti, takdirnya begitu, nggak bisa begitu. Kemudian dikatakan lagi bahwa yang benar adalah yang di kertas. Oke, kalau begitu yang kertas ini harus ramah IT, harus bisa dicek. Gitu. Jadi jangan kertas ini tiba-tiba berdiri kertas saja, nggak bisa begitu. Kemudian ada orang yang secara manual melakukan pengetikan, ini apa lagi? Gitu. Jadi bagaimana validitas itu? Silakan. Ya, jadi kesimpulan Anda tentang dari sisi IT ya, penghitungan suara pada 2019 lalu itu seperti apa, dan rekomendasi Anda, karena Anda juga menyebutkan Anda sudah membuat semacam aplikasi untuk 2024 itu seperti apa? Gini, selama ini negeri ini menjadikan IT itu hanya sebagai tempat laporan, bukan tempat mensensor dinamika. Itu yang utama. Ketika laporan, maka terserah pada admin. Siapa adminnya? Begitu. Tergantung hatinya admin. Nah, gitu ya. Tapi kalau misalkan setiap dinamika itu diproses, jadi IT itu adalah tool untuk melakukan proses. Gitu. Jadi bukan tool untuk merekam. Ini kan hanya Excel doang. Ini kan hanya sekedar catatan saja. Jadi sekarang IT itu pelengkap penderita gitu. Jadi ditunjukkan pada masyarakat dalam rangka apa ini artinya, nggak ada gunanya bayar mahal-mahal dan sebagainya miliaran, tapi nggak ada artinya security-nya dipertanyakan, kemudian regulasi bisnis prosesnya juga dipertanyakan, dan ujungnya adalah mengisikan laporan gitu. Jadi IT kita banyak hal ya, termasuk yang saya soroti sekarang KPU, IT kita itu fokusnya adalah laporan, harusnya sensor. Setiap proses itu disensor gitu. Jadi setiap dinamika itu harus berbasis IT sehingga semuanya bisa dipertanggungjawabkan, dan ujungnya adalah kalau misalnya memang ini adalah berbasis sistem, itu harus bisa di-tracking. Siapa yang digantung di titik itu jelas. Kalau seperti ini nggak bisa. Gitu. Nggak transparan siapa yang bermasalah di sini. Siapa yang ngetik salah, siapa yang salah ngurek-ngurek dan sebagainya, nggak bisa. Gitu. Jadi harusnya dilakukan tracking sehingga sistem itu sejak awal itu bisa ngetrack sampai tingkat yang ujung dari berapa ratus juta lembar yang dicoblos, yang dihitung, yang yang dikalkulasi, itu semuanya jelas. Siapa yang ngetik ini, siapa yang akan digantung ketika ini salah, itu jelas gitu. Nah sekarang ini nggak jelas. Ayo izinkan masyarakat untuk memantau ini, izinkan masyarakat untuk transparan, kita sama-sama menjadikan Indonesia menjadi lebih baik. Oke. Gini, secanggih-canggihnya teknologi itu kan sebenarnya sangat tergantung pada orang di belakang teknologi itu sendiri kan, ya. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa mendapat jaminan, oke, KPU mungkin sudah mendapatkan teknologi sangat canggih, tetapi kemudian pertanyaan kita manusianya yang mengolah data itu, bagaimana itu bisa diawasi juga secara terbuka? Ya. Apakah mungkin dilakukan hal yang sama? Itulah yang disebut dengan standarisasi, Bang Hersuk. Jadi standarisasi keamanan itu
mencoba memastikan bahwa semuanya itu tercross check dengan baik. Gitu. Jadi seperti saya katakan tadi ya, siapa yang ngeklik, siapa yang ngetik itu jelas. Tidak semuanya ngetik, gitu. Tidak semuanya memasukkan data, tidak. Ada yang hanya milih doang. Ada yang memasukkan data. Oke. Kemudian harus ada sebuah mekanisme yang ramah IT, yang sangat IT, transparan terhadap IT, semua dinamika. Sehingga paling tidak kalau misalnya dikatakan apakah ini bisa di-fraud, oke, secanggih apapun memang bisa di-fraud. Tapi sekali lagi, kalau misalkan memang ini dikelola dengan baik, dengan benar, sejak bagaimana mulai dari proses pencoblosan sampai rekapitulasi, itu semua berbasiskan IT, dan masyarakat ini punya handphone masing-masing. Seluruh Indonesia itu sudah punya handphone, dan dari data jumlah handphone masyarakat Indonesia itu 2 kali jumlah manusia Indonesia. Artinya kalau misalkan masyarakat di situ dilibatkan untuk turut serta melakukan transparansi, melakukan analisa dari aplikasi atau apapun begitu, maka hitungan pertahapannya itu benar-benar terjaga dan bisa kecepatannya bisa tinggi kalau misalkan memang kita menggunakan IT. Jadi jangan IT hanya sebagai objek penderita, artinya nggak ada artinya gitu. Selama ini kalau misalnya kita protes di KPU, di MK bahwa IT-nya bermasalah, MK tidak mau melihat karena memang IT ini hanya sesuatu yang tidak penting gitu. Nah, apa gunanya dibuat ini? Apa gunanya dibuat kalau misalnya kita mengkritik masyarakat, mengkritik itu ternyata itu dianggap nggak penting gitu loh. Nah, harusnya sejak awal ini diproses, sejak awal disensor, harus dipertanggungjawabkan. Makanya saya fokus di pertanyaan saya di awal itu bahwa jawab dulu teman-teman KPU bahwa ini benar-benar dijaga begitu supaya ke atasnya itu kebijakan dan sebagainya bisa lebih dipertanggungjawabkan begitu, Bang Yasir. Ya, baik, terima kasih Profesor Sugianto Sulistyono. Pak Jadi Sugianto aja. ada 2 tantangan ya. Tantangan dong, ada 2 tantangan. Satu, tantangan kepada Pak Luhut, CQ tim IT-nya untuk buka-bukaan big data, dan kedua untuk KPU ya. Ini KPU ini jauh lebih serius sebenarnya ya, karena ini berkaitan dengan demokrasi Indonesia, berkaitan dengan hak suara masyarakat Indonesia. Karena saya jadi teringat ini, kalau ini nggak dibenahi, ini kan kalau dalam hukum itu ada adagio begini. Kita kalau para pengacara itu nanti kalau waktu sekolah dia belajar hukum gitu. Tapi nanti kalau untuk menang di pengadilan dia cukup kenal hakim, tidak belajar hukum. Nah ini juga begitu nanti. Jadi untuk menang pemilu tidak usah berjuang keras di lapangan, tapi cukup mengenal para komisioner KPU dan juga para kampus dan di luar beda gitu ya. Oke. Ya, terima kasih Pak Sugianto. Ini beliau selalu ngomongin gitu. Jangan nggak usah pakai Prof. Pak Sugianto Sulistyono, seorang ahli fisika komputasi gitu ya. Komputasi fisika atau fisika komputasi yang benar? Ya, komputasional fisik atau fisika komputasi. Oh, fisika komputasi. Gitu aja ya gampangnya ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.